Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel YouTube Kang Sablon Digital. Salam berkreasi. Seperti biasa, teman-teman, kita balik lagi di toko sablon-sablonan rumahan yang sudah gue jalankan kurang lebih hampir 10 tahun mungkin. Berganti-ganti tempat ya. Kalau yang sekarang terakhir di rumah. Kalau dulu sempat buka juga di luar. By the way, hari ini kita akan bikin sablon baju running ya, baju lari ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat, sebelumnya itu gue pernah dapat orderan dari anggota TNI. Itu ada juga di videonya kemarin yang judulnya Barak Militer kalau nggak salah. Dan mungkin mereka suka dengan hasilnya dan sekarang bikin lagi. Ini bikin kurang lebih 2 lusin deh. Jadi kita hanya nambahin sablonan aja. Yang selusin kemarin udah diselesaikan dan diambil maksudnya karena mau dikirim ke Bandung katanya. Dan hari ini kita akan menyelesaikan sisanya. Dan sablonnya ini kita mau pakai sablon Polyflex dan DTF. Jadi DTF kita akan pakai di depan warna putih aja karena kayaknya aman nih. Motifnya nggak terlalu heboh gitu ya, motifnya standar aja kayak gini, warna hijau kayak gini. Itu pakai DTF aja, inisial nama warna putih, dan di belakangnya kita akan pakai Polyflex reflektif ya, karena mungkin kemarin dia suka dengan hasilnya. Yang sebelumnya kan gue pakaiin reflektif juga, cuma itu agak besar ya, agak panjang, kurang lebih sekitaran 24 cm. Dan ini gue bakal ngasih, dan bukan ngasih sih sebenarnya, permintaan dari anggota TNI-nya tersebut. Dia pengennya 12 cm aja, jadi ya udah kita akan kasih 12 cm dan alhamdulillah bahannya ada. Jadi ikutin aja video ini sampai selesai. Gue akan siapin desainnya dulu, baru setelah itu kita akan produksi. Ya, ikutin terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Oke, ini udah siang hari dan akhirnya diputuskan untuk si baju yang running ini kita pakai Polyflex semuanya ya. Ini yang bagian belakangnya. Jadi kita taruhnya posisinya kurang lebih di sini. Kalau diukur dari kerah atas sih kurang lebih 4 lah. 4 jari, ini sekitar 7 sampai 8 sentian. Ini Polyflex reflektif. Nah, terus untuk bagian di depannya, di dada itu kan ada inisial nama. Nah, ini pakai Polyflex yang namanya ini Polyflex PVC. PVC itu jadi dia nggak ada lemnya ya. Beda dengan yang PU atau yang reflektif. Ini reflektif PU juga mungkin namanya. Karena ini dia ada lemnya ya. Di sini ada lemnya. Jadi lebih gampang memang kalau untuk teknik cutting itu pakainya yang PU. Karena kalau misalkan sewaktu-waktu ada kasus si hurufnya ini lepas misalnya, nah itu bisa ditempel lagi karena ada lemnya. Nah kalau yang PVC itu nggak bisa. Kalau PVC itu kalau udah lepas si hurufnya atau si angkanya biasanya dilepas dulu, baru nanti dipres lagi di presan yang berikutnya gitu. Nah ini tadi cuttingnya pakai mesin cutting seperti ini. Siluet cameo berapa ini ya? 3 atau 4 ya? Kayaknya 3 deh. Kalau sekarang yang terbaru itu dia udah sampai 5, jadi ini bisa dibilang udah agak jadul nih si mesin cuttingnya, tapi masih bisa dipakai kok. Bentar ya. Nah terus alasan lain kenapa akhirnya gue memutuskan pakai Polyflex itu karena dari desainnya itu satu warna, dan karena gue nyari yang solid biar nggak terlalu nerawang juga si bahan kayaknya, makanya gue memutuskan untuk menggunakan Polyflex gitu ya. Jadi kalau di gue sih di toko gue ini kalau misalkan ada desain-desain yang ngeblok gitu ya, kayak tulisan-tulisan atau misalkan ada logo satu warna yang gampang untuk di-cutting, gue biasanya pakai Polyflex. Karena itu kalau secara intensitas warna yang solid itu lebih dapat kalau misalkan si Polyflex. Kalau DTF itu biasanya untuk desain-desain yang agak bermotif atau banyak warna gitu ya, itu baru pakai DTF, karena Polyflex agak susah gitu. Misalnya desain-desain kayak gini, nah ini pakainya DTF gitu. Kalau Polyflex ini nggak bisa bikin kayak gini.
Kalau polyflex yang modelnya di print juga dia nggak bakal bisa transparan kayak gini, karena ujung-ujungnya polyflex yang printable juga itu dia di cutting, dan di cutting itu pasti menyisakan stroke lah di pinggiran desainnya. Kalau sepengetahuan gue sih kayak gitu. Terus ini untuk cara ngepresnya, nah karena kebetulan si tulisan 17 ini itu lebih kecil dari si penampang mesin press kaos ini, jadinya gue menggunakan si mesin press kaos lagi, mesin press topi. Jadi gue menggunakan mesin press topi ini aja, karena kalau pakai mesin press kaos yang gede kayaknya terlalu besar, terlalu lama panasnya, dan agak repot juga kayaknya. Terus kalau pakai yang model setrikaan juga kurang panjang, jadi yang pas itu pakai topi, pakai mesin press topi kayak gitu. Jadi ya udah, itu lagi nunggu panas, dan itu bagus di cloth packnya, nggak ada yang itu. Ini tinggal nih tulisan-tulisan. Oh itu ya, tinggal di klopek aja. Nih, nah ini yang gue bilang tadi polyflex PVC. Jadi dia di bagian film ininya nggak ada lemnya nih. Nah jadi kalau suatu saat si huruf-huruf ini lepas, ya itu nanti bakal bisa dipres di presan yang kedua, yang berikutnya. Atau bisa disambung dulu pakai masking heat press gitu ya, atau adjustment tab. Oke, kita lanjut dulu. Oke, untuk cara ngepresnya standar aja ya, suhunya di suhu 120 dan waktu presnya 5 detik. Jadi tadi udah di press 5 detik ya. Jadi tetap pakai ini apa namanya, si kertas teflon, kita taruh di atas ini baru di press gitu 5 detik. Dan tadi udah di press, cuma gue lupa videoin. Dan ini lagi nunggu dingin. Nah, karena ini PU dan ada lemnya, jadi lebih gampang untuk memposisiin dia di si bajunya. Jadi PU itu kan ada lemnya ya. Nah, jadi dia kalau udah ditempel di kaos gini ya udah nempel aja. Kita tinggal taruh di atas si mesin press topinya, baru kita press gitu. Jadi nggak perlu pakai lakban masking heat press lagi atau adjustment tab. Kita bisa langsung kayak gini aja. Oke, sekarang kita akan coba angkat si pad filmnya. Pad film. Si plastik ininya, film polyflexnya. Nah, oke, sorry agak ngeblur gambarnya, karena ini terlalu deket. Oke, nah jadi seperti ini. Sekarang kita press lagi sekali lagi 5 detik. Jangan lupa dipasang ininya, karena kalau nggak dipasang itu bakal nempel nanti si polyflexnya. Karena polyflex ini lebih gampang lengket ke iron atau ke besi penampang panas seperti ini. Oke, kita press. Pressnya agak kuat aja karena tadi di atasnya ada jahitan. Oke, cukup 5 detik dan hasilnya seperti ini. Nah, itu dia. Kayak gini lah hasilnya kurang lebih. Kayak gitu ya. Nanti yang bagian depannya juga sama. Cuma kalau bagian depan kayaknya pakai itu aja, Pi. Pakai setrikaan kecil ya. Oke, kita update lagi. Ini udah jam 3 sore dan target kerjaan hari ini udah diselesain sama Om Raffi. Untuk bajunya itu lagi dilipetin. Mudah-mudahan bisa langsung diambil sore ini juga. Yang satu yang itu mana, Vi? Itu. Ada ya, tinggal di press nanti. Jadi ada satu polyflex lagi yang ketinggalan ya. Jadi kaosnya kemarin malah dibawa pulang sama dia, harusnya ditinggalin di sini. Jadi mungkin nanti dia sekalian ngambil, bisa dadakan, itu tinggal di press karena gampang. Jadi proses-prosesnya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi gue mau ngingetin, ini bisa jadi opsional atau alternatif ya buat teman-teman yang mau
main sablon DTF, yang mau beli printer DTF dan mau usaha sablon DTF di rumahnya, bisa coba dipikirkan ulang untuk membeli juga mesin cutting untuk polyflex ya, karena lumayan juga ngebantu untuk mendapatkan hasil-hasil warna-warna yang solid seperti warna putih untuk nama atau untuk logo-logo warna putih. Itu lebih bagus kalau menurut gue sih pakai polyflex, dan kalau bisa pakainya yang PU karena PU itu dia lebih tipis dan ada lemnya seperti yang pernah gue kasih lihat tadi di video-video sebelumnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja, nanti kita akan ketemu lagi insya Allah di video-video berikutnya. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kalian dapatkan di video ini, dan yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam berkreasi.